Bismillahirrahmanirrahim. Sebab kata khalifah itu dipakai oleh para ulama untuk dua makna. Makna yang pertama, khalifah bermakna kepala negara yang memimpin seluruh kaum muslimin di penjuru dunia. Itu makna yang pertama. Dan makna yang kedua, khalifah dipakai untuk kepala negara yang memimpin dari wilayah-wilayah kaum muslimin yang dipimpin oleh kepala negara. Kepala negaranya disebut khalifah juga. Walaupun wilayah kaum muslimin banyak, sudah berpecah-pecah wilayahnya, tapi mesti disebut khalifah. Masih disebut khalifah. Jelas ya? Dan ini bahasa dipakai oleh penulis di sini, dipakai pula oleh Imam Syafi'i dan dipakai oleh yang lainnya. Jelas ya? Makanya kepala negara termasuk di masa sekarang, setiap kepala negara kaum muslimin itu bisa disebut khalifah. Bisa disebut sebagai apa? Khalifah dari sudut penamaan. Dan itu berjalan di tengah para as-salaf rahimahullah. Iya. Karena itu kadang kalau ada yang membahasakan pemerintah bisa disebut khalifah, ada sebagian orang heran, kok bisa Pak Presiden Jokowi dibilang khalifah? Iya. Nah, itu herannya antum sudah tahu ya. Heran sebabnya itu saya sudah terangkan. Cuma ada dua. Kalau tidak jahil, hawa nafsu. Cuma dua. Dan itu banyak dari orang jahil, kadang dari ahlul bidah. Iya. Kadang dari ahlul bidah. Jelas ya, orang-orang jahil tidak punya ilmu, ya diajari. Baca buku-buku seperti ini, dari buku-buku akidah as-salaf. Maka akan tahu bagaimana penggunaan mereka terhadap kalimat-kalimat syar'i di masa mereka. Adapun seperti Hizbut Tahrir misalnya, Ikhwanul Muslimin, itu karena hawa nafsu. Ya, mereka ini orang sesat pemahamannya. Dianggap khalifah itu cuma satu. Kepala negara yang memimpin seluruh dunia, cuma itu yang namanya kepala negara. Makanya mereka ini mirip orang-orang Syiah yang cuma menganggap khalifah itu cuma satu saja yang memimpin seluruh dunia. Dan itu adalah kejahilan. Ya, menyelisih kesepakatan ulama. Karena telah dinukil kesepakatan para ulama bahwa kaum muslimin dengan berbagai wilayahnya dan setiap wilayah dipimpin oleh kepala negara masing-masing, itu mereka sepakat kedudukannya sama dengan kepala negara. Kalau dia memimpin seluruh dunia, sama kedudukannya dengan khalifah. Itu tidak ada silam pendapat di tengah para ulama. Dinukil kesepakatan banyak di tengah para ulama dalam hal itu. Cuma ini orang-orang seperti yang saya katakan tadi, kadang dia tidak belajar, jahil. Dan kadang tahu tapi mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu. Makanya kalau seorang itu belajar dari buku-buku akidah salaf, hatinya itu menjadi tenang. Sebab ini bahasa imam ya, yang mengetahui ucapan para as-salaf, para imam, dia nukil kesepakatan. Dia pakai bahasa ini, jihad bersama setiap khalifah. Dan ini kalimat bukan dia ucapkan untuk manusia di masanya saya. Ini keyakinan beragama diwariskan dari masa ke masa. Artinya bahwa istilah khalifah ini tetap akan dipakai untuk kepala negara yang memimpin kaum muslimin walaupun datang di masa-masa setelahnya. Iya. Baik. Jadi ini terkait dengan masalah kalimat yang dipakai oleh penulis di sini, bahasa khalifah.